Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang melanjutkan dari ngeresum yang kemarin, pertemuan kedua, yaitu sekarang pertemuan ketiga, yaitu akan membahas tentang pengamatan lingkungan internal, yang mana kita itu membahas tentang yang pertama, yaitu manfaat pengamatan lingkungan institusi. Kegiatan mengamati lingkungan yang dilakukan dengan baik akan bermanfaat pada beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mampu menemukan beberapa kondisi penting sebagai modal dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu mampu merumuskan potensi dan kelemahan yang diperoleh dari kegiatan dalam mengamati lingkungan tersebut. Yang ketiga, mampu menguasai dan mengenali lingkungan pada saat ini dan mengembangkan pada masa yang akan datang. Untuk yang keempat, atau yang terakhir, mampu mengetahui tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terhadap kondisi lingkungan institusi melalui program-program yang strategis. Untuk yang kedua yaitu akan membahas tentang tahapan pengamatan lingkungan institusi, yang mana tahapan penting dalam pengamatan lingkungan institusi atau strategis yaitu yang pertama yaitu identifikasi informasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengamatan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis terhadap hasil pengamatan lingkungan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perumusan pengamatan dalam kepentingan secara aksi. Untuk yang pembahasan yang ketiga yaitu akan membahas tentang unsur pengamatan lingkungan internal institusi, yang mana ada beberapa unsur yang seharusnya diamati oleh institusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi dan kelemahan serta kekuatan dan ancaman suatu institusi. Yang kedua, kolerasi antara keputusan strategis dengan lingkungan saat ini dalam institusi. Yang ketiga, pengembangan pendanaan institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Yang keempat, perbandingan daya kompetisi suatu institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Dan yang kelima, masalah-masalah strategis yang dialami oleh institusi itu sendiri. Untuk yang keempat itu pembahasan yang keempat itu membahas tentang tahapan pengamatan lingkungan internal institusi. Tahapan institusi yang dapat mengamati lingkungan di lingkungan internal menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama itu identifikasi lingkungan sesuai dengan kelompok semua sumber daya institusi. Yang kedua, penggabungan beberapa potensi dan kekurangan institusi dalam kemampuan-kemampuan yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu penilaian beberapa kekuatan dari beberapa komponen dan kemampuan-kemampuan dalam hal-hal berikut. Yang keempat yaitu pemilihan keputusan strategi yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing unsur kekuatan dan kelemahan institusi dari lingkungan dalam lingkungan dari lingkungan dalam lingkungan internal institusi. Yang kelima yaitu untuk yang terakhir, identifikasi beberapa keseimbangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang harus segera diatasi dalam peningkatan dan pengembangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh suatu institusi. Untuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu membahas tentang identifikasi pengamatan lingkungan institusi dengan analisis SWOT, yang mana identifikasi terhadap lingkungan institusi dapat dilakukan dengan analisis SWOT yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu institusi dapat mengamati kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh institusi.
Yang kedua yaitu institusi juga harus mampu menganalisis lingkungan eksternal institusi terhadap peluang dan ancaman. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.